Bab 461. Yuda yang memimpin pasukan perbatasan bisa memusnahkan kavaleri bangsa Agrel. Jadi, mereka lebih mengerikan daripada pasukan kerajaan ibu kota. Bukannya para perampok cari mati kalau melawan Yuda dan pasukannya. Mary juga berkata, Kak Levon, sebaiknya kamu lepaskan Paman Fandi, dia juga nggak menyinggungmu. Kenapa kamu menangkap dia? Dia itu pahlawan yang menembak mati Raja Tanui. Paman Jamal yang tetap bersemangat meski bergadang semalaman menimpali, kalau bukan karena kita akan celaka saat Raja Tanui menyerang. Jadi, Paman Fandi itu juga penyelamat para perampok. Jenderal Wolfie, kenapa kamu membalas kebaikan dengan kejahatan? Kamu menangkap Paman Fandi yang sudah menyelamatkan kita. Melihat semua orang yang mendesaknya, Levon merasa kesal. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan kebenarannya. Jika Levon mengatakan bahwa dia melakukan ini demi seorang wanita sehingga membuat Ngarai Naga Biru terjebak dalam situasi berbahaya, bawahannya pasti tidak akan mendukungnya. Banyak perampok angkat bicara. Awalnya, suara mereka sangat kecil. Namun, lama-kelamaan mereka mulai berteriak. Benar, Fandi itu pahlawan karena menembak mati Raja Tanui. Untuk apa kita menangkapnya? Jenderal, kita bahkan nggak bisa melawan pasukan komando daerah. Mana mungkin kita bisa mengalahkan pasukan perbatasan Panglima Yuda? Lepaskan Fandi. Jenderal, kalau kita nggak melepaskan Fandi, Panglima Yuda pasti akan datang. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Raut wajah Levon menjadi muram. Sejak mengurus Ngarai Naga Biru, belum pernah ada yang berani menentang kekuasaannya. Apabila Levon melepaskan Fandi sekarang, kekuasaannya akan goyah dan bawahannya bisa berkhianat. Namun, jika Levon tidak melepaskan Fandi, orang yang mendukungnya terlalu sedikit dan dia tidak mampu mengendalikan situasi. Seketika, kondisinya menjadi tegang, sementara itu, Putu yang berada di samping diam-diam menggeleng dan membatin. Seseorang bisa menjadi pemimpin karena didukung oleh bawahan, kalau semua bawahan menentang, berarti pemimpin itu akan kehilangan kekuasaannya. Tiba-tiba, Dadan yang panik bergegas datang dan berujar. Jenderal, gawat, pasukan Panglima Yuda sudah datang dan mereka menyuruh kita untuk segera melepaskan Fandi. Apa? Seru Levon yang ekspresinya berubah drastis. Kemudian, dia bertanya lagi. Apa kamu sudah memastikannya? Dadan yang berkeringat dingin menjawab, sudah, memang pasukan Panglima Yuda yang datang, mereka membawa bendera yang bertuliskan, Wutari. Prajurit yang datang memakai zirah hitam dan sisik semua perampok panik. Apa yang paling mereka khawatirkan pun terjadi, pasukan Panglima Yuda sudah datang. Jupiter mengeluarkan pedang, lalu berujar dengan geram. Aku sudah bilang, cepat lepaskan Fandi. Kamu malah menundanya sampai pasukan Panglima Yuda datang. Blackie menimpali. Wolfie, cepat lepaskan Paman Fandi. Jangan menunda-nunda lagi. Apa kamu berani melawan pasukan perbatasan? Mary juga berkata, Kak Levon, belum terlambat kalau kamu melepaskan Paman Fandi sekarang. Molika dan Jamal saling bertatapan. Mereka terlihat seperti menyembunyikan trik licik para perampok yang panik ikut berteriak. Jenderal, cepat lepaskan Fandi. Kalau nggak melepaskan Fandi, kita nggak akan sanggup melawan pasukan Panglima Yuda. Jenderal, jangan menunda waktu lagi. Cepat lepaskan Fandi. Kemudian, Levon yang memimpin berkata, aku nggak percaya pasukan Panglima Yuda datang begitu cepat. Ikut aku. Ucup melambaikan tangan, lalu segerombolan perampok mengikuti di belakang sambil memegang senjata. Jupiter, Blackie, Mary, Molika, Jamal, dan Putu juga mengikuti mereka. Di kaki gunung, ada sebuah kereta kuda. Wira yang memakai baju zirah sedang menunggangi kuda tempur. Di luar kereta ada 10 tentara senior yang memakai zirah hitam dan 4 tentara pensiun memakai zirah sisik. Setelah menyimpan teropong, Wira berpesan, perhatikan, sebentar lagi para perampok datang bersandiwaralah sesuai rencana kita. Bab 462. Siap, seru pasukan zirah hitam dan tentara pensiun sembari mengangguk. Mereka agak bimbang, semalam, mereka beristirahat di desa Tomomu dan disuruh memakai baju zirah pagi-pagi. Awalnya, para pasukan ini mengira mereka akan menyerang Ngarai Naga Biru. Ternyata, Wira menyuruh mereka bersandiwara. Selain itu, Wira menyuruh mereka membuat ekspresi yang sama karena takut sandiwara mereka kurang bagus. Wira mengatakan bahwa cara ini mungkin bisa menyelamatkan Fandi. Namun, mereka merasa agak ragu. Para perampok ini sudah memberontak, apa mungkin mereka akan begitu mudah melepaskan Fandi? Tak lama kemudian, Levon membawa anggotanya datang. Tatapannya terus tertuju pada Wira. Levon mengernyit, dia merasa jenderal ini tidak seperti orang yang berpengalaman dalam peperangan, penampilannya sama sekali tidak garang. Namun, begitu melihat pasukan zirah hitam dan tentara pensiun, Levon langsung percaya, penampilan semua tentara senior ini sangat garang. Meskipun jumlahnya tidak lebih dari 50 orang, aura mereka lebih kuat dari 50 pasukan komando kota pusat pemerintahan Jagabu. Mary terbelalak dan dia menatap Wira lekat-lekat. Dia sangat kaget, pencuri yang tidak tahu malu ini berani sekali. Bisa-bisanya dia bersandiwara menjadi bawahan Yuda untuk menyelamatkan Fandi di Ngarai Naga Biru. Akan tetapi, Wira yang memakai baju zirah tampak lebih tampan daripada memakai jubah panjang. Sementara itu, Molika dan Jamal yang melirik Wira berpura-pura tidak mengenalnya.
Jupiter, Blackie, dan segerombolan perampok merasa sangat malu saat melihat pasukan zirah hitam dan tentara pensiun. Pasukan zirah hitam dan tentara pensiun berdiri tegak. Mereka terlihat meremehkan para perampok. Para pasukan ini hanya melirik segerombolan perampok itu dengan arogan. Ditambah dengan niat membunuh yang meluap, mereka terlihat sangat mengerikan. Pasukan perbatasan yang dipimpin oleh Yuda dan mengalahkan bangsa Agrel memang hebat. Ekspresi pasukan zirah hitam dan tentara pensiun tampak datar, tetapi diam-diam mereka merasa sedikit terkejut. Pagi-pagi tadi sebelum berangkat, Wira mengajari mereka untuk bersandiwara seperti ini, menunjukkan ekspresi datar, meremehkan orang, dan bersikap seolah-olah ingin membunuh kapan saja. Ternyata, para perampok memang takut saat melihat gaya mereka. Untuk beberapa saat, suasana menjadi hening, Levon baru saja ingin bicara, tetapi Wira menyela dengan ekspresi muram. Mana Wolfie? Keluar dan temui aku. Beraninya kamu menangkap Paman Fandi. Kamu cari mati, ya. Sejak memimpin para perampok, Levon tidak pernah dimarahi seperti ini. Dia menyahut dengan ekspresi kesal. Dasar pejabat sialan, beraninya kamu berlaga di wilayah kekuasaan Ngarai Naga Biru. Hanya dengan satu perintahku, kamu akan langsung dihabisi. Wira mencibir, lalu menimpali. Kalau hari ini kalian berani menyerang, Panglima Yuda yang diberi gelar Amangkurat Wutari akan memimpin pasukan perbatasan untuk mengepung gunung dalam waktu kurang dari 10 hari. Kalian semua akan dihabisi, lalu 9 generasi keluarga kalian akan dimusnahkan. Semua perampok sangat terkejut dan juga marah, tetapi tidak ada yang berani maju. Bahkan Jupiter dan Blackie juga merinding ketakutan hingga wajah mereka pucat pasi. Sementara itu, Mary mengatupkan bibirnya. Pencuri ini memang pandai bersandiwara, benar-benar mirip dengan orang kaya yang arogan. Panglima Yuda sudah diberi gelar Amangkurat. Seru Levon yang melirik ke samping. Saat ini, kalaupun Levon ingin menyerang, bawahannya juga tidak berani. Putu yang berada di samping segera maju, lalu berkata sembari memberi hormat. Jenderal, aku tahu pasukan yang dipimpin Panglima Yuda sangat hebat. Jadi, mengalahkan kami itu hal yang sangat mudah bagi Panglima Yuda. Tapi, kalau kami bersembunyi di pedalaman gunung, Panglima Yuda akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memusnahkan kami. Levon, Jupiter, Blackie, dan sekelompok perampok yang tadinya lesu mulai bersemangat, Wira pun berujar dengan tegas. Nggak masalah kalau harus menghabiskan lebih banyak waktu. Panglima Yuda akan segera tahu kalian menangkap Paman Fandi dan dia pasti ingin melenyapkan kalian. Putu tersenyum dan membalas. Dengar-dengar, Panglima Yuda mau pergi ke ibu kota untuk bertemu raja. Sekarang ini musim dingin dan sebentar lagi pegunungan akan diselimuti salju, kalau Panglima Yuda nggak bisa menangkap kami dan menunda waktu, integritasnya akan terpengaruh. Saat kembali ke ibu kota, nama baiknya juga akan tercemar. Wira mengernyit. Kemudian, Putu melanjutkan sambil tersenyum. Jenderal, bolehkah aku maju supaya kita bisa mendiskusikan cara yang menguntungkan kedua belah pihak? Wira berpikir sejenak sebelum menjawab. Kamu ini pintar juga, aku akan memberimu kesempatan. Putu melirik Levon, lalu langsung maju setelah melihat Levon mengangguk. Dia berkata, Jenderal, kami bisa melepaskan Fandi dan memberimu kompensasi. Jadi, masalah ini pun selesai. Wira menyahut dengan sinis, kamu mau menyogokku? Putu berucap, bukan menyogok. Kami yang salah menangkap Fandi, jadi mau memberinya sedikit kompensasi tentu saja, uang ini kami titipkan kepadamu dulu. Bab 463. Wira merenung sesaat, lalu berkata, lepaskan Fandi dan berikan 10 juta gabak, lalu suruh Wolfie bersujud untuk meminta maaf. Setelah itu, kalian boleh pergi. Tatapan Levon menjadi dingin begitu mendengar bahwa dia harus bersujud dan meminta maaf. Levon menatap Wira dengan kesal. Sekelompok pasukan zirah hitam dan tentara pensiun memegang pedang dengan erat untuk bersiap-siap menyerang. Mary membelalak seraya menggertakkan giginya, permintaan si pencuri yang tidak tahu malu ini benar-benar keterlaluan. Molika dan Jamal merasa gugup, mereka takut sandiwara Wira gagal. Sementara itu, Jupiter, Blackie, dan perampok lain tidak keberatan. Asalkan masalah ini bisa selesai, mereka bersedia bersujud. Bagi mereka, bukan hal yang memalukan jika bersujud kepada pasukan Panglima Yuda. Bagaimanapun, Yuda adalah dewa perang kerajaan Nuala. Seru Putu. Kemudian, dia berucap sembari tersenyum getir. Jenderal, melepaskan Fandi dan memberikan kompensasi nggak masalah. Tapi, kalau kamu meminta pemimpin kami bersujud di depan banyak orang, dia nggak mungkin bersedia, nanti, kalau dia emosi dan kedua belah pihak bertarung, semuanya akan rugi. Bagaimana kalau kami tambah 3 juta gabak? Jadi, pemimpin kami nggak perlu bersujud lagi, lanjut Putu. Wira menyahut dengan tegas. Kalau begitu, nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Panglima Yuda sudah diberi gelar Amangkurat Wutari. Kalian malah menangkap orang yang sangat penting baginya, jadi menyuruh kalian bersujud sudah termasuk hukuman yang ringan. Kalau kalian masih bertele-tele, kami juga nggak takut bertarung dengan kalian. Pasukan zirah hitam dan tentara pensiun menghunuskan pedang treksa yang tampak menyilaukan di bawah cahaya matahari. Aku akan berdiskusi dengan pemimpin kami dulu, ucap Putu yang ketakutan. Dia segera kembali ke kubu perampok, lalu berbisik kepada Levon. Tuan, bagaimana kalau kamu bersujud saja?
Apa? Ujar Levon yang murka. Dia menatap Putu lekat-lekat, seolah-olah ingin menghabisinya. Sebagai pemimpin, Levon membawa bawahannya untuk memberontak. Jika dia bersujud, kelak bagaimana dia memimpin bawahannya lagi? Dia akan kehilangan wibawanya. Jupiter mencibir, lalu menimpali, Wolfie, beraninya kamu membentak Tuan Putu. Kalau kamu memang hebat, coba selesaikan masalah ini sendiri. Blackie mendengus dan berucap, selesaikan sendiri masalah yang kamu buat. Kalau nggak bisa, jangan berlagak lagi. Memangnya kenapa kalau kita bersujud kepada Panglima Yuda? Kita sudah berbuat salah. Panglima Yuda juga bukan orang luar, dia itu dewa perang yang mengalahkan bangsa Agrel, lanjut Blackie. Iya, seru segerombolan perampok lainnya seraya mengangguk. Di zaman ini, orang-orang punya kebiasaan bersujud. Lagi pula, bersujud kepada pahlawan seperti Yuda sama sekali tidak memalukan. Sekalipun harus mati, aku juga nggak akan mau bersujud. Jadi, kamu pilih salah satu. Ambil uangnya dan pergi atau kita bertarung, kata Levon. Levon mengabaikan semua orang dan menatap Wira dengan dingin. Dia terlihat tidak peduli kalaupun harus mati. Raut wajah Wira menjadi masam dan dia hendak berbicara lagi. Namun, Putu menyela sembari memberi hormat kepada Wira, Jenderal, jangan marah. Kemudian, dia melihat Levon dan mengingatkan. Jenderal Wolfie, orang itu terlihat nggak biasa dan punya sifat yang keras kepala. Dia sudah bicara begitu tegas, jadi lebih baik kita menghormati dia dan Panglima Yuda. Bagaimana kalau kamu bawa anggota lain naik gunung untuk mengambil uang dan melepaskan Fandi? Kami akan mewakilimu untuk bersujud. Levon mendengus, lalu naik gunung. Tak lama kemudian, 4 perampok turun gunung. 2 orang di antara mereka membawa kotak yang berisi 1,5 juta gabak. 2 orang lainnya mengangkat usungan dan Fandi berbaring di atasnya. Pedang Treksa dan zirah hitam milik Fandi diletakkan di sampingnya. Begitu melihat Fandi, Mary ingin maju untuk memeriksanya. Akan tetapi, Molika langsung menarik Mary dan melarangnya. Blackie maju dan berseru, Paman Fandi. Melihat Fandi yang terluka, Blackie memelototi Levon. Setelah itu, dia menoleh lagi dan berpesan pada Fandi. Jaga dirimu baik-baik. 4 perampok mengangkat Fandi dan uang menuju kereta kuda dengan ketakutan. Setelah melihat Wira, Rudy, dan sekelompok tentara senior pasukan zirah hitam, Fandi menyeringai. Beberapa hari yang lalu, para perampok terus memarahi dan memukul Fandi sesudah menangkapnya. Bahkan, mereka menggunakan berbagai macam siksaan untuk menganiaya Fandi. Tiba-tiba, kemarin perampok-perampok ini mengutus orang untuk mengobati luka Fandi. Saat itu, Fandi tahu bahwa orang yang menyelamatkannya sudah datang. Ternyata, Wira dan semua saudaranya ada di sini. Sementara itu, niat membunuh Wira, pasukan zirah hitam, dan tentara pensiun meluap. Bab 464. Fandi adalah seorang penembak jitu. Baru beberapa hari saja, dia yang awalnya terlihat energetik sekarang tampak kurus. Fandi sama sekali tidak bisa bergerak, bahkan tatapannya sangat muram. Setelah meletakkan Fandi, keempat perampok langsung kabur. Mereka takut akan ditebas kalau menunda lagi. Wira menegur dengan ekspresi muram, mana Wolfie? Suruh dia keluar dan bersujud. Jenderal, pemimpin kami nggak enak badan. Biar kami yang mewakili dia meminta maaf, ucap Putu. Dia segera berlutut, lalu melirik orang-orang di sekeliling dan memberi isyarat kepada mereka. Ucup, Dadan, dan perampok lain pun bersujud, bahkan, Jupiter dan Blackie yang awalnya ragu sesaat juga ikut bersujud. Ketika sampai giliran Molika dan Jamal, Putu memberi hormat kepada mereka sambil memohon. Molika dan Jamal yang tampak kesal akhirnya berlutut meski tidak rela. Kemudian, Putu memohon lagi kepada Mary. Mary memelototi Wira dengan geram dan sama sekali tidak berniat untuk berlutut. Wira tersenyum dan bertanya. Cantik, orang lain sudah berlutut. Kenapa kamu masih nggak berlutut? Mary yang tidak bisa menahan emosinya berujar. Dasar. Namun, Molika langsung menarik Mary sambil membentak. Cepat berlutut, jangan membuat keributan lagi. Mary pun terpaksa berlutut. Kemudian, semua orang bersujud. Bubar. Perintah Wira seraya melambaikan tangan. Pasukan kereta kuda berbalik dan pergi. Di lereng gunung yang tidak jauh dari sana, Wolfie yang tampak geram mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Jika mereka itu orang lain, dia pasti tidak akan mengalah. Namun, ini adalah pasukan Yuda. Prestasi Yuda terlalu gemilang. Sekarang, Wolfie yang belum cukup kuat tidak berani melawannya. Setelah pasukan kereta kuda menjauh, para perampok baru berdiri, lalu naik gunung dengan perasaan takut. Sebagian besar perampok mulai berbisik-bisik dan mencari alasan atas keputusan mereka untuk berlutut tadi. Mereka berlutut kepada Panglima Yuda, jadi tidak memalukan. Tiba-tiba, Molika yang berjalan di belakang berujar. Mary, nanti saat bertemu Wolfie, kamu sudah boleh memberitahu dia identitas tuan yang sebenarnya. Ekspresi Mary berubah drastis. Dia menyahut, Kak, apa maksudmu? Kemarin, kamu menyuruh Jamal pulang, lalu menyuruhnya kembali lagi saat tengah malam. Sebenarnya, apa yang kamu rencanakan? Jamal menjelaskan, Nona Mary, Tuan Molika nggak mungkin mencelakaimu. Kamu ikuti saja perintah Tuan Molika. Nanti, setelah masalahnya selesai, kami baru beritahu kamu. Mary pun naik gunung sambil mengernyit.
Meskipun ekspresi segerombolan perampok yang menaiki gunung terlihat masam, mereka tetap merasa lega, Fandi sudah dilepaskan dan jenderal itu telah menerima uang. Akhirnya, masalah ini selesai, para perampok mulai menyingsingkan lengan baju mereka, lalu berkomentar dengan arogan, sama sekali tidak terlihat ketakutan seperti saat di kaki gunung tadi. Hari ini, yang datang itu pasukan Panglima Yuda. Kalau enggak, sekalipun raja yang membawa pasukan, aku juga enggak akan menghormatinya dan bersujud. Iya, Panglima Yuda itu dewa perang yang mengalahkan 100.000 bangsa Agrel. Jadi, enggak memalukan kalau bersujud kepada dia. Benar, kalau pasukan komando kota pusat pemerintahan Jagabu yang datang, kita pasti sudah bertarung dengan mereka sejak awal. Sementara itu, Wolfie yang kembali ke ruang rapat sama sekali tidak bicara. Putu yang berada di sampingnya ingin membujuk Wolfie, tetapi tidak berani. Jupiter dan Blackie saling bertatapan, lalu tersenyum. Masalah yang terjadi hari ini memberikan pukulan besar terhadap kewibawaan Wolfie. Tiba-tiba, Mary berjalan masuk, lalu berkata dengan ekspresi gelisah. Kak Levon, bukannya kamu ingin tahu bagaimana aku bisa kenal dengan Wira? Sekarang, aku akan menceritakannya kepadamu. Jupiter dan Blackie mulai penasaran. Mereka sangat tertarik pada semua hal tentang Mary. Bab 465. Oh, sahut Levon yang sama sekali tidak tertarik. Dia sedang memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan wibawanya. Membangun wibawa sangat mudah. Levon bisa membunuh orang untuk membuat bawahan takut atau memenangkan peperangan agar dihormati semua orang. Kalau membunuh orang, Levon punya target, setelah menghabisi Jupiter, kebetulan Blackie bisa mengendalikan seluruh kekuatan mereka. Adapun memenangkan peperangan, Levon tidak berani memikirkannya. Bagaimanapun, para perampok belum dilatih, Mary langsung menceritakan bagaimana dia ditangkap 2 kali oleh Wira secara garis besar. Sebenarnya, aku itu sandera si pencuri. Jupiter dan Blackie yang mendengarnya langsung terkejut. Wira itu memang hebat. Bisa-bisanya dia menjebak Mary 2 kali di Ispohan, Levon merasa ada yang tidak beres. Dia mengernyit seraya bertanya. Jenderal Mary, untuk apa kamu menceritakan hal ini kepadaku? Saat ini, Levon ingin fokus mencari cara untuk memperkuat kekuasaannya. Dia akan mengesampingkan masalah Wira untuk sementara waktu. Mary yang merasa sedikit bersalah berkata, tadi itu jenderal palsu. Sebenarnya, dia itu Wira. Apa? Dia itu pecundang yang bisa menulis puisi sampah. Ujar Levon. Dia langsung berdiri dengan ekspresi kesal. Dia itu Tuan Wahyudi. Seru Putu yang tercengang. Dia benar-benar salut dengan Wira. Wira memang benar-benar berbakat. Dia bahkan berani melancarkan siasat seperti ini. Wira merupakan orang yang sangat pintar, para perampok lainnya juga marah. Ternyata, mereka ditipu oleh sekelompok orang yang bersandiwara. Mary tertegun sejenak sebelum berucap. Aku nggak tahu dia bisa menulis puisi atau enggak, pokoknya dia itu Wira dari Dusun Darmadi. Dia sama sekali bukan bawahan Panglima Yuda. Mary, jangan bicara sembarangan. Teriak Molika yang tiba-tiba menerobos masuk. Kemudian, dia melanjutkan perkataannya dengan ekspresi panik. Wolfie, jangan dengar ucapan Mary. Dia nggak tahu situasinya, jadi bicara sembarangan. Levon memelototi Molika sambil membentak. Kak Molika, bisa-bisanya kamu menipuku. Kenapa kamu membantu dia untuk menipuku? Sebenarnya Fandi itu orang yang menembak mati Raja Tanui atau bukan? Molika menjelaskan, dia memang pengawal pribadi dari pasukan Zirah Hitam, tapi aku benar-benar nggak tahu apakah dia menembak mati Raja Tanui atau enggak. Pencuri itu bilang Fandi menembak mati Raja Tanui. Dia juga memberitahuku bahwa dia punya hubungan dengan Panglima Yuda, lalu menyuruhku membantunya bersandiwara untuk menyelamatkan Fandi. Kalau enggak, dia akan meminta Panglima Yuda menyerang Ispohan. Wolfie, aku bersalah padamu, jadi aku akan membayar semua kerugianmu hari ini 2 kali lipat. Kalaupun kamu mau membunuhku juga enggak masalah. Tapi, masalah ini enggak ada hubungannya dengan adikku. Tolong lepaskan dia, lanjut Molika dengan canggung. Pengawal, tahan Molika, aku akan menghukumnya nanti, perintah Levon dengan geram. Dia bangkit seraya membawa pedangnya, lalu berujar. Apa kalian rela bersujud kepada seorang penipu? Kalau nggak rela, ikut aku. Para perampok yang lain pun murka dan mulai berteriak. Bocah sialan, beraninya menipu kami. Kita habisi dia. Benar, bunuh bocah itu. Beraninya dia menyuruh kita bersujud kepada dia. Habisi dia. Jika perampok-perampok ini bersujud dan meminta maaf kepada Yuda, itu tidak masalah, namun, mereka bersujud pada seorang penipu. Benar-benar memalukan. Melihat semua orang yang marah besar, Putu bergegas maju untuk menghentikan mereka. Jenderal, tunggu. Sekalipun mereka itu penipu, mereka juga bukan penipu biasa. Baju zirah, pedang, dan kuda tempur mereka juga nggak biasa. Mungkin mereka benar-benar punya hubungan dengan Panglima Yuda. Selain itu, Wira sangat teliti. Dia nggak mungkin nggak membuat persiapan untuk menghadapi bahaya. Dia pasti menyiapkan rencana lain, jangan ambil risiko, lanjut Putu. Jamal yang terkejut melihat Putu sekilas. Orang ini cukup hebat. Dia tidak pernah berhubungan dengan Wira, tetapi tahu Wira suka menyimpan rencana lain. Putu ini bukan orang biasa. Minggir, teriak Levon yang mendorong Putu. Dia menegur dengan ekspresi muram.
Kalau bukan karena kamu yang menghalangi, aku sudah menghabisi bocah itu sejak awal. Mana mungkin aku diperdaya seperti hari ini. Putu yang berbaring di lantai merasa kecewa. Dia merencanakan semua ini dengan tulus, tetapi malah dimarahi oleh Levon di depan umum. Levon tidak menghargai upaya Putu yang berusaha membantunya. Kenapa dia bisa bekerja untuk pemimpin seperti ini? Kalian semua yang merasa nggak rela ikut aku. Kita habisi pecundang yang menulis puisi sampah itu untuk melampiaskan emosi kita hari ini. Teriak Levon. Dia membawa segerombolan perampok untuk mengejar Wira dengan niat membunuh yang meluap. Bab 466. Jupiter dan Blackie juga murka. Mereka hendak mengejarnya dengan membawa bawahan. Alhasil, Molika malah memberikan isyarat mata kepada mereka. Jupiter dan Blackie sama-sama mengira bahwa kakak ipar sedang meminta bantuan, tetapi setelah melihat Mary dan rombongannya, mereka memutuskan untuk tinggal. Selama bisa menyelamatkan kakak ipar, menikahi Mary bukanlah masalah. Levon memaki. Dasar gigolo yang hanya bisa menulis puisi sampah. Aku masih bisa mengampuni nyawamu dengan merayu Nona Dian. Sekarang, padahal aku hanya dengan menangkap salah satu bawahanmu, tapi kamu malah berani menyamar sebagai anak buah Panglima Yuda untuk mengelabuiku. Benar-benar bernyali besar. Aku akan menghancurkanmu hingga menjadi berkeping-keping, menjadikanmu dagingmu bubur, lalu memberikannya kepada anjing. Timpal Levon. Levon keluar dari markasnya dengan menunggang kuda berpostur pendek, dengan wajah penuh niat membunuh. Sejak mengendalikan ngarai naga biru, Levon belum pernah dipermainkan seperti ini. Sekarang, tekad membunuhnya sudah makin kuat. Kalaupun harus mengejar hingga ke Kabupaten Uswal, dia tetap akan pergi membunuh Wira. Di belakang Levon, para pemimpin perampok menunggangi kuda, sementara para perampok biasa berjalan kaki. Setelah menyerang kota, mereka telah mencuri beberapa kuda, tetapi jumlahnya tidak banyak. Jalur gunung sulit dilalui. Perbedaan kecepatan antara berjalan kaki dan berkuda juga tidak terlalu besar. Kelompok perampok hampir 1000 orang itu sudah mengejar selama setengah jam dan akhirnya melihat rombongan kereta kuda Wira. Levon menggertakkan giginya seraya berkata, "Semuanya, tingkatkan kecepatan kalian. Kejarlah sekelompok penipu dari dusun Darmadi ini dan hancurkan mereka hingga berkeping-keping." Sekelompok perampok tampak berlari dengan emosi membeludak. Tunduk kepada anak buah Panglima Yuda tidaklah memalukan, tetapi tunduk kepada kelompok penipu seperti ini telah merendahkan martabat mereka. Jarak antara kedua pihak makin dekat. Namun, kelompok di depan tiba-tiba berhenti. Levon terkejut, tetapi karena kemarahan membutakan pikirannya, dia langsung bergegas dengan anak buahnya. Dua kelompok, satu besar dan satu kecil, tampak saling berhadapan dalam ngarai. "Wolfie, kenapa kalian mengejar kami? Apakah karena ingin bersujud?" tanya Wira. Dia tampak mengangkat kepala dengan ekspresinya tenang. Dia masih mempertahankan sikap acuh tak acuhnya. Para pasukan Zirah Hitam dan veteran lain tetap memandang rendah pasukan Wolpin dan menunjukkan kesombongan mereka. Levon berseru, "Dasar gigolo penipu, beraninya kamu berpura-pura di hadapanku. Mary sudah memberi tahu identitas aslimu. Kamu adalah Wira dari Dusun Darmadi. Beraninya kamu menyamar sebagai anak buah Panglima Yuda, benar-benar nggak tahu diri." Levon tersenyum sinis dengan pikiran yang sudah dipenuhi oleh puluhan penyiksaan kejam. Dia tidak akan membiarkan Wira mati terlalu tenang. "Dasar penipu sialan, beraninya kamu menipu ngarai naga biru, riwayatmu pasti akan tamat hari ini. Semuanya, ayo serang, hancurkan penipu sialan ini hingga menjadi berkeping-keping." "Sialan, sejak menjadi perampok gunung, kami belum pernah merasakan penghinaan seperti ini." Sekelompok perampok gunung itu meluapkan kemarahan mereka. Ini adalah penghinaan besar. Kini, ngarai naga biru memiliki 3000 pasukan. Tetapi mereka bisa-bisanya ditipu oleh 50 orang, jika ini diketahui oleh orang lain, ngarai naga biru akan menjadi bahan tertawaan dan terkenal sebagai perampok bodoh di dunia. Untungnya, mereka berhasil menangkap penipu ini sehingga akhirnya bisa membalas dendam. "Aku kira kamu akan datang bersujud, jadi berpura-pura berlagak," ucap Wira. Dia melanjutkan sambil tersenyum, "Kamu benar. Aku memang bukan anak buah Panglima Yuda. Sebenarnya, Panglima Yuda bahkan nggak tahu tentang penangkapan Paman Fandi olehmu. Kamu ternyata memang menggunakan nama Panglima Yuda untuk menakut-nakuti kami. Hancurkan gigolo dan penipu sialan ini. Siksa dia sampai mati." Kemarahan di hati perampok lagi-lagi makin membara. Levon tampak melambaikan tangannya, lalu kerumunan perampok sontak hening. Pria berjulukan Wolfie itu berkata dengan ekspresi kejam. "Kalau begitu, kamu seharusnya sudah tahu bagaimana nasibmu. Turun dari kuda dan berlutut sekarang, lalu merangkak ke hadapanku seperti anjing, itu mungkin akan membuatmu mati lebih tenang." Para pasukan Zirah Hitam dan veteran tampak berekspresi dingin. Mereka memandang Levon dengan tatapan sedang melihat seseorang yang akan mati. Beraninya seorang pemimpin perampok gunung mengancam penasihat militer seperti itu. Levon benar-benar sedang mencari mati. Namun, Wira tetap diam. Dia mengendalikan emosinya, meskipun kemarahan dalam hatinya sudah memuncak. "Nggak ada gunanya marah-marah seperti anak kecil," ucap Wira. Dia menggeleng sembari berkata, "Aku punya pertanyaan. Apakah kamu menipuku datang ke ngarai naga biru hanya karena cemburu dengan Dian yang nggak memilihmu, jadi kamu ingin membunuhku sekarang?"
Diam, bagaimana mungkin Nona Dian bersedia bersama penipu sepertimu? Dia pasti hanya terkecoh olehmu. Seru Levon. Dia tampak marah sembari menimpali. Selama aku bisa membunuhmu, Nona pasti akan berubah pikiran dan menjadi istriku di masa depan. Wira mengernyitkan alisnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Levon hendak membunuhnya demi cinta. Namun, hal ini masuk akal. Bagaimanapun, ketiga mantan suami Dian telah dibunuh olehnya. Bab 467. Dengan karakter yang begitu posesif, pantas saja Dian tidak memilih Levon. Dia benar-benar tidak waras. Cepat bersujud untuk memohon ampun dariku, maka aku akan membiarkanmu mati lebih tenang. Levon menggertak dengan matanya yang ganas seperti binatang buas. Dia merasa bahwa membunuh Wira dengan satu tebasan pedang tidak akan cukup untuk meredakan amarahnya. Levon hendak menangkap penipu ini dan menyiksanya dengan berbagai cara yang kejam, hingga membuat Wira hidup segan mati tak mau. Kemudian, dia akan menulis surat kepada Dian dan menggunakan penipu ini sebagai ancaman untuk memaksa dia datang ke Ngarai Naga Biru. Pada saat itu, Levon akan menikahi Dian dengan paksa, lalu membunuh Wira dengan kejam. Setelah itu, dia akan berkonsentrasi pada pelatihan pasukan dan menunggu kesempatan untuk merebut tahta. Wira tampak tersenyum sinis sembari bertanya, "Membunuhku, atas dasar apa?" Respons yang tidak menunjukkan ketakutan membuat Levon makin marah. Dia tidak dapat menahan kemarahannya sehingga menjawab, "Atas dasar pasukanku yang mengepungmu." Wira mengangkat alis sembari berkata, "Kepung. Sebaiknya buka mata sialanmu lebar-lebar, sebenarnya, pasukanmu yang mengepung kami atau kami yang mengepung pasukanmu?" Ribuan perampok itu tercengang. Wira pasti tidak waras. Sangat jelas bahwa kelompoknya telah dikepung oleh Wolpin, tetapi dia malah mengatakan hal aneh seperti itu. "Penipu sialan, beraninya kamu ingin menipuku lagi. Aku nggak akan terjebak lagi," seru Levon. Tanpa memperhatikan situasi di sekitarnya, Levon yang meremehkan Wira langsung memerintahkan, "Serang mereka, bunuh semuanya dan tangkap hidup-hidup si penipu. Aku ingin melihatnya menderita sebelum mati." Serang. Sekelompok perampok bergegas untuk menyerang. Ah, apa yang terjadi dengan dunia ini? Ketika aku berbohong, ada yang percaya. Tapi, ketika aku jujur, malah nggak ada yang percaya. Ucap Wira yang tampak mengernyit. Para pasukan Zirah Hitam dan veteran lain menahan tawa mereka. Wira benar-benar lucu. Dia sudah membohongi para perampok ini, lantas bagaimana mungkin mereka akan percaya padanya lagi? Sebuah perampok tampak bergegas maju. Namun, Wira malah bertepuk tangan. Di kedua sisi jalan di Ngarai yang tersembunyi, sebidang rumput kering kuning tampak digulung. Danu, Dodi, pasukan Zirah Hitam, para veteran, dan tim pengawal muda bangkit. Mereka memegang busur silang Zeta dan melepaskan satu persatu panah. Meskipun tenaga busur silang Zeta tidak begitu kuat, Levon dan pemimpin perampok lain yang mengenakan zirah belum tentu bisa selamat jika tertembak. Akan tetapi, para perampok biasa yang hanya mengenakan pakaian berwarna hijau langsung terbunuh. Ah, para perampok yang terkena panah menjerit kesakitan. Penyergapan, seru Levon yang sangat terkejut. Dia melihat situasi di sekitarnya, lalu menghunuskan pedang dan menyerang dengan berani seraya berkata, "Jangan takut, mereka hanya beberapa puluh orang. Kita punya lebih dari 1000 pasukan, serang mereka dan hancurkan mereka hingga berkeping-keping." Di momen ini, emosinya membeludak sehingga Levon bahkan tidak memikirkan untuk menangkap Wira lagi. Dia segera berseru, "Serang!" Sekilas, tidak banyak orang yang menyergap dan jaraknya hanya 50 meter. Itu sebabnya, banyak perampok yang bergegas ke kedua sisi. Dalam jarak 50 meter, busur silang Zeta telah selesai menembak sebanyak 5 gelombang dan 300 perampok terbunuh. Namun, para perampok juga sudah mendekat. "Serang!" Para perampok gunung berseru demikian dan berlari ke arah yang berlawanan. Pasukan Zirah Hitam, veteran, dan tim pengawal muda tampak membuang busur silang Zeta dan menghunuskan pedang Treksa untuk menyerang mereka. Untuk mengatasi perihal anggota tim pengawal muda yang tidak berpengalaman, setiap kelompok terdiri dari 5 orang. 1 pasukan Zirah Hitam, 2 veteran, dan 2 anggota tim pengawal muda akan menjadi 1 kelompok. Saat kedua belah pihak bertemu, para perampok gunung tampak ketakutan. Pasukan Zirah Hitam sangat kuat seperti harimau, veteran begitu ganas seperti serigala, dan anggota tim pengawal muda berani seperti banteng kecil. Mereka sama sekali tidak merasa takut ketika melawan para perampok gunung yang menyerbu. Yang paling menakutkan adalah bahwa semua orang dalam kelompok ini menggenggam pedang Treksa yang tajam dan mengenakan zirah sisik. Ketika senjata mereka bertabrakan, pedang para perampok segera jatuh, lalu serangan dari pasukan Wira berikutnya sontak merenggut nyawa mereka. Kalaupun berhasil menyerang kelompok Wira, serangan mereka juga diblokir oleh zirah sehingga tidak berakibat fatal. Bab 468. Ada pula 5 orang yang memiliki kemampuan bela diri yang baik. Teknik pedang yang sederhana, tetapi mematikan dan fokus pada titik-titik vital. Dalam waktu singkat, para pasukan Zirah Hitam, veteran, dan tim pengawal muda segera memukul mundur para perampok gunung dengan merobek zirah dan merusak semangat mereka. Banyak dari perampok itu yang bahkan berbalik dan melarikan diri. Sekelompok orang itu bergegas kembali untuk mengambil busur silang Zeta, lalu mengejar para perampok yang melarikan diri dan membunuh mereka satu per satu.
Sementara itu, ketika serangan para perampok gunung dimulai, Levon juga memimpin 200 perampok berzirah untuk menyerang Wira. Namun, sebelum dia bisa mendekat, 50 orang muncul dari kedua sisi. Pasukan berbaju zirah, seru Levon. Melihat perlengkapan 50 orang ini, dia sangat ketakutan hingga mengumpat. Molika, aku akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping dan membunuh seluruh keluargamu. Saat Mary dan Molika berbicara tentang Wira, mereka tidak menyebutkan bahwa orang ini memiliki zirah. Ini jelas merupakan perangkap untuk menjebak Levon. Zirah adalah baju besi berat yang dirancang untuk pasukan infanteri untuk bertempur di medan perang. Dalam sekejap, 50 pasukan berbaju zirah berhadapan dengan 200 perampok. Perlengkapan pasukan infanteri melawan pasukan biasa, ini adalah pembantaian satu arah yang mutlak. Para perampok mencoba memotong atau menikam zirah mereka, tetapi tidak bisa menyebabkan kerusakan yang signifikan. Sementara itu, veteran pasukan zirah yang mengenakan zirah sontak memenggal perampok setiap kali mengayunkan pedang treksa. Setelah sekian lama, situasi para perampok gunung sangat mengenaskan. Mereka langsung berbalik dan melarikan diri. Karena sudah datang, kenapa harus terburu-buru pergi? Tanya Wira. Dia menimpali dengan tenang seraya mengayunkan tangannya. Pemandangan di sini sangat indah. Mari biarkan mereka beristirahat di sini. Tep, tep, tep. 50 pasukan zirah hitam dan veteran yang mengenakan zirah berada di depan untuk melindungi Wira. Mereka menunggang kuda dan mengayunkan pedang mereka saat menyerang dengan keganasan yang tak tertandingi. Kami menyerah, kami menyerah. Jangan membunuh kami, mohon ampun. Tuan-tuan, tolong ampuni kami. Lantaran tidak dapat mengalahkan kelompok Wira ataupun kabur, banyak perampok yang melemparkan senjata mereka dan berlutut untuk memohon ampun. Wira melihat ini dan berkata, yang menyerah nggak akan dibunuh. Menyerah, kami menyerah. Dalam sekejap, ada lebih banyak perampok yang menyerah lagi. Sementara itu, Levon yang mencoba melarikan diri dihentikan oleh Rudy dan diseret ke hadapan Wira. Levon memaki, penipu, dasar penipu, dengan tatapan penuh emosi yang diarahkan kepada Wira. Levon berseru, selain menggunakan tipu muslihat dan intrik, apa kamu punya kemampuan lainnya? Apa kamu berani bertarung denganku? Wira berkata, aku kira kamu cukup pintar karena mampu merebut ngarai naga biru dan memberontak di Kabupaten Hiloka. Aku nggak menyangka kamu akan mengatakan hal bodoh seperti ini. Wira tersenyum pahit sembari berkata, setelah menjadi tahanan, kamu bisa-bisanya mengajak orang yang menahanmu untuk berduel. Dian membuat keputusan yang benar karena nggak menyukaimu. Justru aneh kalau dia menyukaimu. Enggak, kamu yang menipu Nona Dian. Tanpamu, dia akan menjadi milikku. Dasar penipu nggak tahu diri, bajingan, ah. Levon mulai mengumpat lagi. Namun, ketika baru memulainya, Rudy langsung menamparnya dengan keras hingga mulutnya penuh dengan darah. Seketika, semua perampok gunung yang ada di sekitar bergetar dengan ketakutan. Tak lama kemudian, Danu dan Dodi yang pergi mengejar perampok telah kembali. Mereka berkata, Kak Wira, sudah beres. Wira bertanya, apakah ada yang terluka? Nggak ada, kita mempunyai perlengkapan yang baik. Kita juga menggunakan taktik penyergapan, jadi nggak ada yang terluka. Jawab Dodi yang sangat bersemangat. Pertempuran semacam ini terlalu seru baginya pasukan zirah hitam, veteran lain, serta tim pengawal muda menatap Wira dengan penuh hormat. Jika menghadapi perampok gunung dalam serangan langsung, kalaupun mereka mempersiapkan diri dengan baik, banyak dari mereka mungkin akan terluka atau bahkan tewas. Namun, kini tidak ada yang terluka dan mereka bahkan telah menangkap Wolfie. Pertempuran semacam ini benar-benar menyenangkan. Danu melihat sekeliling dan mengernyitkan alis seraya berkata, Kak, bagaimana kita akan menangani tawanan, mayat, dan beberapa perampok yang hanya terluka dan berbaring di tanah? Wira memberi perintah. Perampok yang terluka, biarkan takdir yang menentukan nasib mereka. Untuk tawanan, kita akan membawanya kembali ke Kabupaten Uswal dan untuk mayat, aku akan menyuruh Fadil untuk mengurusnya. Dengan perintah Wira, kelompok tersebut sontak membawa tawanan ke arah Kabupaten Uswal. Di tanah yang penuh dengan mayat, beberapa perampok yang terluka mencoba merangkak menuju Ngarai Naga Biru untuk melarikan diri. Sementara itu, di Ngarai Naga Biru, bab 469. Ketua Molika, Jenderal kami sudah memberi perintah. Maaf kalau menyinggung. Begitu Levon membawa pasukannya pergi, Ucup yang adalah ketua kedua sontak memimpin orang-orangnya untuk menangkap Molika dan Jamal. Mary mengernyit dan tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, kakaknya telah bersekongkol dengan Wira. Ucup, apa yang kamu lakukan? Kalau berani menyentuh Kak Molika, aku akan membunuhmu. Ancam Blackie yang langsung menghunuskan pedang dan bersiap untuk bertarung. Ucup, pergi dari sini. Apa identitas dari Kak Molika? Beraninya orang rendahan sepertimu menodongkan pedang ke arahnya. Ujar Jupiter yang juga tidak mau kalah dan langsung mengeluarkan tombak. Raut wajah Ucup sontak berubah. Dia bertanya dengan kebingungan. Blackie, Jupiter, apa yang kalian lakukan? Ini perintah dari jenderal kita. Kalau kalian melakukan ini, bagaimana kalian akan menjelaskannya ketika dia kembali? Menjelaskan apanya? Kalau menyentuh Kak Molika, itu artinya kalian mengusikku. Hari ini, aku mau berpisah dari Wolfie. Mulai sekarang, kita bertindak sendiri-sendiri saja.
Ancam Blacky seraya menggertakkan gigi dengan wajah penuh dengan niat membunuh. Selagi Levon tidak ada di gunung, Blacky hendak membunuh bawahannya dan merampas ngarai naga biru, lalu memblokirnya di luar. Di pegunungan, ada persediaan makanan, mereka tidak akan kekurangan makanan untuk bertahan sepanjang musim dingin. Sementara itu, Wolfie sialan itu akan membeku mati di luar, Jupiter berkata. Benar, Kak Molika adalah saudara kita. Kalian benar-benar mengecewakan kami karena memperlakukannya seperti ini. Semuanya, mari kita rampas gudang persediaan makanan dan kendalikan jalan menuju gunung. Jupiter bahkan bersikap lebih tegas. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk bergerak. Selama bisa menyelamatkan nyawa kakak ipar, bagaimana mungkin dia tidak bisa menikahi Mary? Kedua orang yang memang tidak suka dengan Levon hendak mengambil kesempatan ini untuk merebut gunung tersebut. Para perampok di bawah Blacky dan Jupiter mulai mengambil tindakan dan bergegas menuju lokasi penting perampok. Hentikan mereka, seru Ucup. Dia tiba-tiba menghunus pedangnya sembari memarahi. Jenderal Blacky, Jenderal Jupiter, apa kalian sudah memikirkannya matang-matang? Kita mungkin bisa merebut puncak gunung ini dalam waktu singkat, tapi ketika Ketua Wolfie kembali, kalian harus menerima konsekuensinya. Berhasil merebutnya atau enggak, kita harus mencobanya dulu. Aku akan membunuhmu dulu, ucap Blacky yang menghampiri Ucup sambil mengangkat pedang besarnya. Benar, demi Kak Molika, kami perlu memberontak hari ini, ujar Jupiter. Dia tampak tersenyum kepada Mary, lalu mendekati Ucup bersama pengikutnya, raut wajah Ucup berubah drastis dan sosoknya segera mundur perlahan. Wolfie telah pergi dengan membawa sebagian besar pasukan. Pasukan yang tersisa di gunung tidak terlalu banyak sehingga ini adalah pertempuran yang berisiko. Namun, mereka tetap harus bertempur. Apabila gunung berhasil direbut Blacky dan Jupiter, masa depan mereka akan sangat sulit dilalui. Pertempuran hampir meletus. Hentikan. Tiba-tiba, Molika muncul dan mengejutkan semua orang. Dia berkata, semuanya, kenapa kita harus bertempur dan saling membunuh? Mari kita bicarakan baik-baik masalah ini. Ucup menatap Molika dan berbicara dengan nada kesal. Kami nggak punya alasan untuk berbicara dengan penipu. Blacky menghela napas ringan seraya berkata. Kak Molika, kami pasti nggak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Jupiter tidak ingin kalah darinya sehingga berkata. Untuk keselamatan Kak Molika, kami harus merebut ngarai naga biru. Kalau nggak, ketika Wolfie kembali, dia pasti akan membunuhmu. Terima kasih atas niat baik kalian, tapi kalian nggak perlu mengkhawatirkan ini. Ucap Molika. Dia merentangkan tangannya seraya menghela napas dan berkata. Wolfie sepertinya nggak bisa kembali lagi. Apa? Mary, Ucup, Jupiter, dan Blacky sama-sama mengira bahwa mereka telah salah mendengar. Putu yang sejak tadi diam pun mengernyit dan berkata. Tuan Wahyudi memerintahkanmu untuk mengungkapkan identitasnya, hanya untuk menjebak Jenderal Wolfie ke sana, kan? Dia pasti sudah menyiapkan perangkap untuk Jenderal. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dicurigai oleh Putu dan dia telah mencoba memperingatkan Levon sebelumnya. Namun, Putu malah dihina olehnya. Pak Putu memang cerdas, puji Molika. Dia mengepalkan tangan untuk memujinya, lalu menatap sekeliling sembari berkata. Benar, Wira sudah menyiapkan jebakan dan menunggu kedatangan Wolfie. Dia nggak akan kembali lagi. Ucup berkata sambil menggeleng keras. Enggak, ini nggak mungkin. Dia hanyalah seorang cendekiawan. Bagaimana dia bisa menggerakkan banyak orang? Kekuatan militer seluruh Kabupaten Uswal hanya mencapai 300 pasukan. Kalaupun memobilisasi mereka semua, dia juga nggak akan bisa mengalahkan jenderal kami yang membawa 1000 pasukan. Molika menggeleng dan menghela napas seraya menjelaskan. Kekuatan militer terletak pada kualitas, bukan kuantitas. Wolfie mungkin memiliki 1000 pasukan, tapi semuanya adalah perampok yang nggak berpengalaman, sementara itu, orang yang dibawa Wira adalah 200 pasukan yang pernah bertarung di medan perang. Di antara mereka, ada 50 veteran pasukan zirah hitam yang bersenjatakan busur silang Zeta. Semua pasukan mereka juga mengenakan zirah. Selain itu, ada 50 pasukan berbaju zirah, mereka juga sudah menyiapkan perangkap di awal. Jadi, siapa yang akan menang dalam pertempuran ini? Ispohan bahkan sudah 2 kali kalah dari mereka. Jelas Molika. Semua orang sontak terperanjat. Bab 470. Jupiter dan Blacky sontak terperanjat. Pasukan zirah hitam benar-benar sangat kuat dalam pertempuran, apalagi mereka mengenakan zirah yang tidak terkalahkan. Penyergapan semacam ini benar-benar bisa menangkap Wolfie. Kamu tahu semua ini sejak awal, tapi masih menipu jenderal untuk mengejarnya. Aku akan membunuhmu, ucap Ucup dengan raut wajah yang berubah drastis. Dia tak kuasa menghunuskan pedang dan menyerang ke arah Molika. Ketika Jupiter dan Blacky bersiap untuk bertindak, Molika malah menghindar ke belakang Ucup dengan cepat, lalu meraih lengan Ucup dan merampas pedang ekor kerbaunya. Dia menahannya tenggorokannya seraya berseru. Sobat Ucup, tolong tenang. Apa kamu kira aku ingin menipu Sobat Wolfie? Aku melakukan semua ini demi kebaikan kita bersama. Jupiter dan Blacky tampak mengerucutkan bibir. Belum lama ini, Molika baru berkata melakukan semua ini demi kebaikan Wolfie, tetapi malah menjebaknya. Kini, dia lagi-lagi mengatakan hal yang sama. Ucup menggertakkan gigi sembari berkata,
Omong kosong, kamu hanya demi dirimu, jangan bawa-bawa kami. Hais, ada beberapa hal yang nggak nyaman untuk dibicarakan di depan umum. Suruh anak buahmu pergi dulu, lalu aku akan menjelaskannya kepada kalian semua. Ucap Molika. Dia melepaskan lengan Ucup, lalu melihat ke arah Jupiter dan Blackie. Ketiga orang itu melambaikan tangan. Para bawahan mereka pun bergegas pergi. Di dalam ruang rapat, kini hanya tersisa Mary, Molika, Jamal, Ucup, Jupiter, Putu, dan Blackie. Mereka semua menatap Molika dengan tatapan penasaran. Molika tersenyum tipis dan berkata, "Apa kalian tahu siapa yang mengalahkan bangsa Agrel?" "Bukannya Panglima Yuda," ujar Ucup seraya mendengus dengan nada menghina. Jupiter dan Blackie terkejut. Bukannya ini adalah rahasia umum. Putu yang selama ini hanya diam saja tampak merenung. Molika mengangkat kepalanya seraya berkata, "Panglima, maaf kalau aku berbicara dengan kelewatan. Bahkan, ketika Panglima Dirga masih hidup dan pasukan Zirah Hitam dalam puncak kejayaannya, mereka belum pernah memenangkan pertempuran sebesar ini." Ucup, Jupiter, dan Blackie tercengang. Meskipun Panglima Dirga berhasil mengalahkan Raja Tanui, dia pada akhirnya melarikan diri dan gagal menumpaskan bangsa Agrel. Dia memang belum pernah memenangkan pertempuran sebesar itu. Mary tampak tersenyum. Dia tahu siapa yang benar-benar memenangkan pertempuran besar ini, penasihat militer di balik semua inilah pahlawan sejatinya. Mata Putu tampak berbinar-binar dan merenungkan situasi ini dengan cermat. Blackie tak kuasa menahan rasa ingin tahunya sehingga berkata, "Kak, aku bukan orang sabar. Tolong jangan menyembunyikannya lagi. Cepatlah beritahu kami." Ucup dan Jupiter juga terlihat menantikan. Molika segera memberi isyarat mata, lalu Jamal sontak menceritakan kembali kabar yang dia dapatkan dari prajurit pembelot. Penasihat militer, orang yang sebenarnya memimpin pasukan bukan panglima, melainkan penasihat militer. Penasihat militernya hebat sekali. Ucup, Jupiter, dan Blackie sangat terkejut dengan perkataan Jamal. Berprestasi dalam militer dan nggak mementingkan reputasi. Dia benar-benar ahli militer yang luar biasa, dia adalah panutanku. Ucap Putu. Dia yang telah bertekad untuk mengubah nasib bangsa juga sangat mengagumi orang itu. Mary yang tidak sabaran berkata, "Kak, aku sudah tahu bahwa pertempuran besar itu dimenangkan oleh penasihat militer. Tapi, kenapa kamu membantu Wira untuk menjebak Wolfie? Bagaimanapun, dia adalah perampok gunung. Kita seharusnya bersatu melawan musuh bersama. Kenapa kamu malah membantu orang asing untuk menjebak sesama perampok?" Ucup, Jupiter, dan Blackie juga menatap Molika dengan kebingungan. Putu tersenyum tipis dan menggeleng. Setelah berbicara begitu banyak, Molika masih belum memberi tahu siapa penasihat militer yang dimaksud. Hal ini benar-benar membuatnya panik. Molika melirik Mary dengan ekspresi tak berdaya. Jamal buru-buru berkata dengan suara pelan, "Ketua Mary, Tuan Wahyudi adalah penasihat militernya. Ini adalah alasan aku dan Ketua Molika bekerja sama dengannya." Kedua mata Mary pun terbelalak lebar. Dia terpaku di tempat seraya berseru, "Apa, bajingan yang menangkapnya 2 kali dan sekejam itu ternyata adalah penasihat militer yang sangat dihormati? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu jahat bisa menjadi pahlawan yang luar biasa? Hal ini sangat sulit dipercaya."